Halo semuanya, aku Putri. Di sini aku mau buat video tentang gimana caranya belajar online tapi tetap semangat dan gak males-malesan. Soalnya di video aku yang baru aku upload kemarin-kemarin, itu tuh ada yang komen, "Kak, gimana sih caranya belajar UTBK tanpa bimbel di rumah aja tapi gak males-malesan?" Nah, kalau misalkan dari pengalaman aku itu emang ikut bimbel, walaupun karena COVID-19 ini jadinya semester 2 itu aku bimbelnya online. Nah, pas bimbel online itu emang kerasanya kayak bimbel gak bimbel, soalnya kan aku nggak ke tempat lesnya, terus nggak ketemu guru-gurunya, nggak ketemu teman-teman buat diskusi, dan aku tetap pakai baju rumah waktu itu, karena kan nggak ada yang lihat kan, jadi emang kerasanya tuh kurang formal gitu pas bimbel online. Tapi yang aku rasain dari bimbel offline itu emang bimbel ngebuat aku jadi lebih disiplin karena kan udah ada jadwal dan udah ada target-target yang mereka tentukan. Nah, tapi di sini kalian juga bisa kok jadi disiplin, jadi semangat walaupun kalian di rumah aja atau kalian nggak bimbel sama sekali. Nah, ada dua hal yang menurut aku penting banget biar kita tetap semangat nih walaupun belajarnya online di rumah aja. Yang pertama adalah motivasi atau mindset. Jadi, motivasi itu gunanya kayak gini, kalian bangun nih pagi hari, terus kalian tuh punya nih keinginan buat berdiri dari kasur, terus duduk di meja belajar buat kalian belajar seharian. Karena kan kita di rumah aja nih, jadi sebenarnya kayak bebas gitu, pengen ngapain aja, pengen tiduran, pengen main, pengen belajar, karena kan udah nggak ada jadwal yang terikat. Terus kalau mindset atau pola pikir, seperti yang kita tahu SBMPTN itu sulit, pesaingnya juga banyak tergantung dengan jurusan apa yang kalian pilih. Jadi mindset yang positif ini sangat penting buat kalian belajar 4 bulan ini menuju ke UTBK. Nah, di sini aku pengen sedikit cerita, waktu beberapa minggu sebelum hari HUTBK, aku itu ngerasionalisasi nilai-nilai TO aku ke beberapa tempat. Dan di sana itu ada beberapa yang bilang kalau misalkan aku itu nggak masuk ke kuota FK Unpad. Dan di situ aku agak sedih ya, karena takut emang beneran gak keterima. Tapi menurut aku ada dua cara untuk ngehadepin hal-hal kayak gini. Yang pertama, kalian jadi malas belajar, jadi sedih, terpuruk, pokoknya nggak mau belajar. Nah, yang kedua itu kalian ngubah berita-berita kayak gini jadi motivasi gitu. Kalau misalkan aku dulu, aku nggak mikirin rasionalisasinya lagi, karena menurut aku itu cuma simulasi doang. Terus aku juga nggak mikirin progres saingan-saingan aku. Pokoknya aku cuma fokus ke diri aku sendiri, gimana caranya aku bisa jadi versi yang paling baik gitu dari diri aku. Walaupun emang aku bukan orang yang selalu semangat gitu berbulan-bulan, aku bukan yang kayak gitu. Aku tetap ada breakdown-nya, ada burnout-nya, ada malas, ada gamut juga gitu tuh. Aku juga ada kok. Nah, yang kedua adalah konsisten. Jadi, konsisten itu juga penting biar kalian tuh terus-terusan gitu belajarnya. Nggak lupa, terus tetap ada perkembangannya. Jadi, jangan misalkan kalian 2 minggu nih belajar banget gitu kan. Terus nanti 2 minggu setelahnya kalian nggak belajar sama sekali. Nanti kan yang 2 minggu sebelumnya itu kalian bakal lupa kan kalian belajar apa aja, jadi percuma. Jadi kalian walaupun belajar sedikit-sedikit itu tetap harus konsisten. Nah, di sini ada beberapa cara juga biar kalian tetap konsisten. Yang pertama adalah buat jadwal belajar. Ini juga udah aku bahas di video sebelumnya. Tapi lebih bagus lagi kalau misalkan jadwalnya itu ada jam-jamnya. Misalkan kalian jam 8 nih belajar, terus jam 10 istirahat, lalu mulai lanjut belajar lagi jam 11, kayak gitu. Terus yang kedua adalah buat target belajar. Jadi sama kayak di bimbel tuh kan misalkan tiap minggu belajarnya ini, minggu depan belajarnya ini, sama kayak sekolah. Dan kita itu kalau misalkan pengen belajar di rumah, harus juga buat target belajar. Misalkan, kan kita ini bulan Desember ya, kalian buat target, aku bulan Desember udah selesai kimia 2 bab, kayak gitu. Atau kalau pengen lebih spesifik lagi, buat per hari. Misalkan, aku sehari ngerjain 20 soal beserta pembahasannya dan aku paham konsepnya. Konsep juga penting banget biar kalian kalau misalkan nemu soal yang diutak-atik, kalian tetap tahu gimana cara ngerjainnya. Nah, manfaat dari target belajar ini, kalian jadi tahu kalian udah belajar apa aja selama berbulan-bulan, terus tetap terstruktur. Soalnya dulu pas aku persiapan UTBK, aku tuh kadang-kadang suka mikir kayak, sebenarnya gue udah belajar apa aja sih selama ini, kok kayaknya gue nggak belajar apa-apa ya, kayak gitu. Itu sebenarnya karena kalian nggak bikin jadwal yang jelas gitu, apa yang udah kalian pelajarin, jadi belajarnya ngacak-ngacak gitu.
Nah, ada satu hal yang lupa aku sebutin, yaitu tryout yang juga sangat penting. Jadi kalau misalkan kalian udah belajar nih seminggu atau 2 minggu, itu kalian ikut tryout biar kalian udah tahu kalian perkembangannya tuh sampai mana. Kalau misalkan emang nilai tryoutnya kurang bagus, berarti kalian tingkatin lagi belajarnya. Kalau misalkan nilai kalian udah bagus, itu kalian tinggal pertahanin sampai nanti UTBK gitu. Nah, itu adalah 2 hal yang menurut aku penting untuk belajar dengan semangat walaupun online. Terus ada beberapa yang nanya, Kak, sumber kakak belajar tuh apa aja? Jadi yang pertama aku emang ikut bimbel, terus aku nggak beli buku SBMPTN sama sekali, kayak buku-buku yang terkenal-terkenal itu aku nggak beli, tapi emang aku punya buku rumus-rumus, kayak rumus-rumus singkat aja, kayak gitu aku punya. Nah, sama aku belajar dari aplikasi-aplikasi. Yang pertama aku belajar dari Pahamify. Aku emang rutin juga ikut TO di sana, walaupun aku ikut TO lain, tapi aku rutinnya itu Pahamify. Di sana juga ada kayak matpel-matpel gitu sama bab-babnya, jadi kalian bisa tuh masukin bab-bab pelajarannya ke jadwal atau target belajar kalian. Terus aku ikut aplikasi Zenius juga karena seingat aku itu tuh ada video penjelasan materi-materinya. Jadi kalau misalkan aku lagi malas duduk nih, malas ngerjain soal, biasanya aku tiduran terus aku nonton penjelasan materi dari Zenius aja kayak gitu. Terus sama aku belajar dari soal-soal gitu, kumpulan-kumpulan soal yang aku temuin di Twitter. Dan kalian harus cek description box karena aku punya sesuatu buat kalian di sana yang semoga membantu buat persiapan UTBK. Tadi nanya juga kalau misalkan belajar kuantitatif bahasa Inggris atau PPU bahasa Inggris itu di mana? Nah, aku install beberapa aplikasi. Yang pertama adalah TOEFL Prep, terus ada GMAT, terus ada SAT, sama ada GMAT Math. Ya, aku install aplikasi itu karena di situ banyak soal-soal juga seingat aku ya. Nah, segitu aja tips-tips dan cara aku belajar selama online ini. Semoga membantu buat kalian semua yang emang lagi kuliah online, lagi sekolah online maupun SMP, SMA, ataupun persiapan UTBK yang tinggal 4 bulan lagi. Pokoknya semangat terus dan kalian itu pasti bisa deh pokoknya ngerjain soal SBMPTN. Pokoknya mindsetnya itu walaupun soal SBMPTN itu susah, tapi aku pasti bisa dan aku pasti masuk ke PTN yang aku mau. Nah, sekian dari aku. Dah.